Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 14, terdiri dari Siti Alia, Devi Ayu, dan saya sendiri Yoga Wahyu Ramadan. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok tentang sulam alis dan sulam bibir. Yang pertama adalah sulam alis. Merupakan proses aplikasi pemberian tinta herbal pada alis yang berfungsi sebagai ganti akan rambut alis yang renggang atau menyisipkan di antara rambut alis supaya kelihatan tebal dan kelihatan alami. Sulam alis pada dasarnya hampir sama dengan pewarnaan alis menggunakan pensil alis. Bedanya adalah saat menggunakan pensil alis, waktu bertahannya hanya beberapa jam saja, namun sulam alis bisa bertahan minimal 6 bulan hingga 1 tahun lamanya. Tentunya sulam alis bergantung pada bagus tidaknya kualitas sulam alis yang dipilih. Sulam alis yang dilakukan dengan cara dan langkah-langkah sulam alis yang benar, yang memberikan hasil yang memuaskan. Macam-macam sulam alis. Yang pertama, sulam alis 2 dimensi. Jenis ini pada umumnya hanya akan mengisi bagian kosong pada alis Anda, dan hasilnya akan lebih terlihat penuh dan tebal. Maka hasil akhir dari sulam alis ini biasanya terlihat seperti kita menggunakan pensil alis. Yang kedua, sulam alis 3D. Sulam alis ini pada dasarnya sama seperti sulam alis 2D yang mengisi bagian kosong di alis. Yang membedakan adalah hasil akhirnya. Jenis sulam alis ini merupakan umumnya akan lebih nyata dan terlihat lebih natural. Tidak hanya itu, sulam alis ini juga menggunakan pulpen dengan mata yang lebih tipis dan lentur. Yang ketiga, sulam alis 4D. Sama seperti jenis-jenis sulam alis yang lainnya, jenis sulam alis ini juga mengisi bagian kosong pada alis. Namun sulam alis 4D menggunakan tinta yang berbeda, yaitu dengan bahan dasar herbal. Tidak heran mengapa hasil akhir sulam alis ini akan lebih alami daripada sulam alis 3D. Arsiran yang dihasilkan akan lebih rapat dan warna lebih tebal. Yang selanjutnya adalah sulam alis 6D. Jenis sulam alis ini merupakan sulam yang biasanya digunakan para artis. Pasalnya sulam alis ini memiliki hasil akhir yang sangat alami sekali. Bahkan sulam alis 6D membuat alis Anda seperti tidak disulam, serta bentuk arsiran akan terlihat lebih rapat. Larangan sulam alis, menurut agama, sulam alis adalah hal yang haram atau tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkannya sulam alis menurut agama tentu memiliki alasan tersendiri, yaitu yang pertama, mengubah ciptaan Allah pada surat An-Nisa ayat ke-116. Bisa dibaca sendiri.
nanti. Yang kedua, menyakiti diri sendiri pada surat Al-Baqarah ayat ke-195. 3. Mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat At-Tin ayat ke-4. Bisa dibaca sendiri nanti. Namun masih ada beberapa kontra yang mengatakan bahwa sulam alis diperbolehkan. Pasalnya dalam agama yang tidak diperbolehkan, yaitu melakukan tato di alis yang bersifat permanen atau tidak bisa dihapus. Sulam alis umumnya menggunakan tinta herbal alami yang berasal dari tumbuhan. Sifat tinta herbal ini pun umumnya tidak permanen dan hanya dapat bertahan sekitar 2 hingga 3 tahun. Selanjutnya adalah sulam bibir, yaitu sebuah metode untuk memperindah warna dan bentuk bibir. Sulam bibir bersifat seperti tato semi permanen. Dalam agama Islam, mempercantik diri dengan sulam bibir tidak diperbolehkan karena termasuk hal yang mengubah ciptaan Allah. Jelas hukum sulam bibir adalah haram buat kaum yang beragama Islam. Jenis-jenis sulam bibir. Yang pertama, sulam bibir nano merupakan sulam bibir yang biasa dilakukan oleh banyak wanita. Sulam bibir nano membuat hasil akhir bibir yang lebih merah alami. Setelah prosedur sulam bibir selesai, kemudian akan diberikan krim oles untuk mengurangi luka dan mempercepat penyembuhan. Krim ini biasanya berbentuk seperti lip gloss, sehingga sangat aman dan bisa digunakan kapanpun. Yang kedua, sulam bibir kristal. Sulam ini menggunakan teknik yang lebih modern daripada sulam bibir nano. Tinta yang digunakan pun berasal dari kombinasi tinta dan sari bunga lili. Nantinya pena diaplikasikan ke bibir dan dibiarkan hingga 5 menit. Hasil proses pemberian tinta atau sulam bibir akan dioleskan serbuk kristal atau mutiara. Pemberian kristal ini bertujuan supaya bibir terasa lebih berkilau alami. Larangan sulam bibir. Yang pertama, Allah melarang untuk mengubah ciptaannya, dan akan aku suruh mereka merubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka merubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Quran surat An-Nisa ayat 119. Yang kedua, hasil hadis larangan untuk mentato bagian tubuh. Allah melaknat tukang tato, orang yang ditato, al-mutanammisah, dan orang yang merenggangkan gigi untuk kecantikan yang mengubah ciptaan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, hadis larangan memberikan tato pada tubuh. Semoga Allah melaknat wanita-wanita yang menato dirinya untuk meminta ditatokan, yang mencukur bulu alisnya atau meminta dicukurkan, yang
mengikir giginya supaya kelihatan indah dan mengubah ciptaan Allah. Kemudian beliau berkata, "Mengapa aku tidak melaknat orang-orang yang telah dilaknat oleh Rasulullah SAW dalam kitabullah, yakni firman Allah, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah." Hadis riwayat Bukhari. Terima kasih. Sekian, itu saja dari presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.